Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Sobat Edu Damkar? Sehat-sehat selalu ya. Nah, saya akan membahas sebuah tayangan video bapak-bapak yang sedang memasak atau melakukan aktivitas barbekyuan. Ya, kita lihat ya videonya. Ketika bapak-bapak itu sedang membuat pembakaran, ya kayaknya sih baru mau mulai ya gitu. Jadi sepertinya arangnya dibakar terlebih dahulu, kemudian kok apinya mulai mengecil supaya apinya membesar lagi, maka dituangkanlah bahan bakar. Entah itu ya jelas bahan bakar yang mudah terbakar lah gitu ya. Tetapi cara menuangkannya yang kurang tepat, yaitu dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara langsung menuangkannya melalui jerigen. Sedangkan kita bisa lihat di situ masih ada kobaran api. Nah, bisa kita lihat bagaimana Bapak itu melakukan tindakan menuang jerigen yang berisi air tadi, berisi bahan cair yang mudah terbakar tadi dengan kondisi di mana masih terdapat api di sana. Maka apa yang terjadi? Ya tentunya kalau kalau ada bahan cair yang mudah terbakar kemudian ketemu api ya pasti akan menyala dong gitu ya. Tetapi yang dilakukan adalah kondisinya seperti itu. Maka kemudian timbullah sebuah kepanikan, timbullah sebuah kondisi yang membuat bapak-bapak ini menjadi panik. Nah, terjadilah kebakaran. Ya, yang tadinya proses pembakaran apinya terkendali di dalam sebuah barbeque-nya tadi gitu ya, panggangan tadi terkendali, dia nggak kemana-mana. Tetapi ketika dituangkan, terjadilah kondisi yang tidak diinginkan apinya. Itu udah masuk kategori kebakaran. Kenapa tidak diinginkan? Karena adanya dia jerigen. Kemudian dilempar, terlepas gitu ya, terlepas dilemparkan jerigennya, kemudian jerigennya ditendang dan selanjutnya eh, apa namanya panggangannya pun jatuh, kemudian berupaya jerigennya untuk dijauhkan dari area tersebut. Padahal tadi jerigennya jatuh itu kalau misalkan kitanya tenang ya mungkin saya pun juga demikian gitu ya kalau kalau ada di situasi bapak itu ya mungkin juga saya juga akan panik, wajar lah gitu ya manusia. Padahal sebenarnya kalau kita cukup tenang saja, dibiarkan saja, kemudian jerigennya kita dirikan, kemudian perlahan kita tutup. Karena apa? Luas permukaan yang ada di dalam jerigen tadi nggak besar sebenarnya, ya hanya sebesar diameternya sebesar tutup atau lubang dari jerigen tadi. Maka kita tutup dengan menggunakan tutupnya saja, itu insya Allah akan padam. Kenapa? Karena prinsip salah satu komponen pembentuk api yaitu oksigennya dihilangkan. Maka ketika oksigennya hilang, apinya pun akan padam. Nah, kemudian bagaimana yang lainnya? Nah, dibiarkan saja pun sebenarnya kalau kita lihat kondisinya sih tidak terlalu membahayakan karena di situ ada sisi tembok, kemudian areanya juga jauh dari tempat yang mudah terbakar, ya paling mejanya atau kursinya yang ada di dekat sana. Tapi kalau dibiarkan pun nanti bahannya habis ya, apalagi kan nanti itu adalah arang ya. Arang yang terbakar dia bisa disiram dengan air, itu pun juga sebenarnya akan padam. Tetapi yang menjadi resiko adalah ketika si bapak ini menendang jerigen yang terbakar tadi yang masih berisi bahan bakar, maka terjadilah sebuah pembesaran api yang terbakar. Jadi kebakarannya akan semakin besar. Nah, kita lihat di ujung sana gitu ya, di ujung daripada apa namanya gang tersebut ada mobil yang terbakar. Videonya berhenti sampai di situ.
kita nggak tahu apa yang terjadi setelahnya. Ya mudah-mudahan tidak terjadi kebakaran yang lebih besar. Nah untuk itu ketika kita akan melakukan tindakan-tindakan seperti ini, saran saya jangan langsung menyiramkan bahan cair tersebut menggunakan jerigen secara langsung. Ya, bisa dituangkan menggunakan wadah yang kecil, kemudian bisa langsung kita taruh di sana gitu, atau menunggu apinya padam terlebih dahulu, kemudian baru kita tuangkan. Tapi tidak dengan langsung menggunakan jerigen, tapi menggunakan wadah yang lebih kecil, kemudian bisa dituangkan sehingga resiko terjadinya kepanikan akibat kebakaran tadi ya bisa kita kurangi seperti itu. Nah, yang jelas tindakan safety, logik, kemudian pemahaman terkait dengan keselamatan tersebut harus juga kita tingkatkan atau kita pelajari. Oke, ini pelajaran buat kita yang sering camping mungkin, yang sering bakar-bakar gitu kan. Mungkin bisa belajar dari tukang sate di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.